Saudara, hujan deras yang terjadi di daerah pegunungan dalam Kabupaten Biren mengakibatkan air Sungai Pandrah meluap sehingga sejumlah desa dalam 2 kecamatan terendam banjir. Masyarakat terpaksa harus meninggalkan rumah dengan mencari daratan yang lebih tinggi. Sejumlah desa di Kecamatan Pandrah dan Kecamatan Jenip, Kabupaten Biren terendam banjir akibat luapan air Sungai Pandrah. Luapan air sungai ini mengenai Jalan Banda Aceh Medan. Terlihat juga warga yang mengatur lalu lintas agar mudah dilewati kendaraan supaya tidak macet. Luapan air sungai ini terjadi sekitar pukul 3 dini hari tadi. Sebagian warga terpaksa harus meninggalkan rumah dengan mencari tempat yang lebih tinggi. Ketinggian air mencapai sepinggang orang dewasa atau sekitar 1 meter lebih. Bahkan warga tidak sempat menyelamatkan barang isi rumah mereka, hanya sebagian pakaian yang dibawa. Hingga saat ini diketahui untuk Kecamatan Jenip ada 5 desa yang terendam banjir, yaitu Desa Blangme Barat, Janggot Sengko, Cot Gelumpang Baru, Cot Gelumpang Tunong, dan Menasah Tambo. Sedangkan untuk Kecamatan Pandrah, Desa Pandrah Kandeh, Panton Bili, Samagading, Gampung Blang, Garot, Pandrah Janeng, dan Lanco Ulim. Kepala Desa Pandrah Kandeh, Tengku Amanah Abdullah mengatakan hingga saat ini warganya belum ada yang mengungsi, hanya mencari tempat yang lebih tinggi hingga air surut kembali. Masyarakat kan di Pandrah Kandeh ini kan 3 dusun, semuanya banjir kan, banjir dalam kurang 1 meter lah kan. Tapi orangnya kan mencari tempat yang aman. Tapi sementara ini bagi kan sudah mulai surut dah. Masyarakat mulai pelan-pelan kembali ke rumah. Tim Liputan TVRI melaporkan. Saudara, pasca banjir yang melanda 2 kecamatan di Kabupaten Biren, pemerintah desa bersama Babinsa dan Babin Kamtipmas dirikan dapur umum untuk warga. Kondisi air yang masih tinggi akibat luapan banjir Sungai Krung Pandrah, sejumlah masyarakat di 2 kecamatan dalam Kabupaten Biren, yakni Kecamatan Jenip dan Kecamatan Pandrah, sejumlah masyarakat belum bisa kembali ke rumahnya. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan di mana sejumlah barang dan juga peralatan dapur warga ikut tenggelam banjir. Masyarakat terpaksa harus mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir luapan ini. Pemerintah desa bersama Babinsa dan Babin Kamtipmas mengambil inisiatif mendirikan dapur umum untuk warga, di mana warga bisa makan siang di dapur umum tersebut hingga air kembali surut dan kembali ke rumahnya. Sekdes Cot Gelumpang Baru, Kecamatan Jenip, Herman Syah mengatakan hampir seluruh warganya harus meninggalkan rumah akibat dari banjir ini, sehingga pihaknya mengambil inisiatif untuk sementara mendirikan dapur umum. Sekarang kita dalam pengungsian untuk antisipasi kebutuhan masyarakat kita di sini, yaitu utama dari kebutuhan makan nutrisi ini, dan nanti sore kita lanjut lagi karena masih di rumah masih belum kering. Hingga saat ini kondisi cuaca di Biren juga masih terlihat mendung berpotensi hujan. Warga juga khawatir bila kembali hujan, banjir luapan ini akan kembali meninggi. Dari Biren, Umar, Tim Liputan TVRI melaporkan. Sementara itu, selain di Kabupaten Biren, intensitas hujan yang tinggi yang terjadi menyebabkan 3 kampung di Kabupaten Pidijaya juga terendam banjir. Dan saudara, hingga saat ini pihak BPBD masih terus melakukan pemantauan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat banjir ini. Sebanyak 3 kampung di Kecamatan Bandar 2, Kabupaten Pidijaya terendam banjir. Banjir yang merendam kawasan ini diakibatkan intensitas hujan yang tinggi yang terjadi di Pidijaya. Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh, luapan air mulai memasuki pemukiman warga pada Rabu malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. 3 kampung yang terendam banjir ini adalah Kampung Trin Bungong, Babakrung, dan Kampung Asan Kumbang. Hingga saat ini pihak BPBD masih melakukan pendataan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat banjir ini. Sementara itu, sejumlah warga terdampak banjir ini memilih untuk bertahan di rumah masing-masing. Sementara itu, sejumlah sekolah di kecamatan ini pun juga ikut terendam banjir. Hingga saat ini genangan air masih terjadi di kawasan ini. Tidak hanya merendam Kecamatan Bandar 2, banjir di Pidijaya juga merendam sejumlah kampung yang ada di 5 kecamatan di Pidijaya. Tim Liputan TVRI melaporkan. Ya, saudara, terkait dengan Kabupaten Biren dan juga Pidijaya yang saat ini terdampak banjir, untuk mengetahui kondisi banjir di 2 kabupaten itu, saat ini kita sudah terhubung bersama Afwadi, Kalaksa BPBD Biren, dan juga M. Nur, selaku Galak BPBD Pidijaya. Ya, Assalamualaikum Pak M. Nur dan Pak Afwadi.
Assalamualaikum Pak Afwadi. Waalaikumsalam, Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Afwadi sudah terhubung bersama kami di Aceh hari ini. Pak Afwadi, terkait dengan banjir di Kabupaten Biren, saat ini kondisinya seperti apa ini, Pak? Baik, Pak. Terima kasih. Dapat kami informasikan bahwa kondisi terkini terkait dengan kejadian banjir di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pandrah dan Jenif. Kondisinya pada saat sekarang itu airnya sudah mulai surut dan warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing membersihkan sisa-sisa daripada luapan sungai yang terjadi pada dini hari, Pak. Ya, kita beralih ke PD Jaya dengan Bapak M. Nur. Ya, Pak M. Nur. Ya, Pak M. Nur, apakah bisa mendengarkan kami? Ya. 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 Oke, terima kasih. Ya, Pak M. Nur, ini Bisa. untuk di PD Jaya sendiri, bagaimana kondisi terkini banjir di sana, Pak? Dapat saya sampaikan terhadap bencana banjir yang di PD Jaya itu terjadi di 5 kecamatan, yaitu di Kecamatan Bandar 2, yaitu Legli, Kecamatan Ulim, Kecamatan Jangkabuya, Kecamatan Panti Raja, dan Kecamatan Bandar Baru, yaitu Lembutu. Ya, baik, masih dengan Pak M. Nur. Pak M. Nur, untuk ketinggian atau juga debit air banjir ini saat ini berapa sentimeter, Pak, untuk daerah-daerah yang terendam banjir, Pak? Untuk ketinggian air dapat kita laporkan ataupun dapat kita sampaikan bahwa ketinggian air banjir yang melanda PD Jaya di semua kecamatan yang saya sebutkan yang tadi itu bervariasi. Ada yang sampai dengan 2 meter, ada yang sampai dengan 1,8 meter, ada yang 1,2 meter, ada yang 1 meter, ada yang 0,20 cm. Mungkin itu yang terhadap genangan air yang dapat saya sampaikan. Iya, Pak Afwadi. Ya, Pak, ini untuk di Biren sendiri, berapa daerah yang terdampak banjir ini dan ketinggian airnya ini berapa saja ini, Pak? Baik, Bu. Yang pertama kami sampaikan bahwa ketinggian air akibat luapan daripada Sungai Pandrah itu di titik tertinggi itu pada posisi 1 meter dan di titik terendahnya itu sampai dengan 30 cm. Nah, kemudian terhadap 2 kecamatan yang dilanda banjir ini ada terdiri dari beberapa desa di Kecamatan Pandrah, yaitu di Panten Bili, Bang Sama Gading, kemudian Pandrah Janeng, Pandrah Kade, Nasime, dan beberapa desa di sekitarnya. Kemudian di Kecamatan Jenif, ini merupakan kiriman banjir luapan dari yang titik awalnya berada di Panten Bili, Kecamatan Pandrah, itu melanda beberapa desa di Kecamatan Jenif, yaitu Janggo Sengko, kemudian Blame Barat, Jat Lumpang Renong, Jat Lumpang Burung, dan beberapa desa juga di sekitarnya. Namun kondisi akhir dapat kami lakukan bahwa kedua-dua kecamatan ini airnya sudah mulai surut, cuman ada beberapa desa lagi ada titik air itu yang sudah mulai surut juga, tapi ketinggiannya sudah berada pada posisi di bawah 30 cm. Mungkin perkiraan kami, prediksi kami dalam beberapa jam ke depan ini keadaan akan kembali normal. Baik. Ya, Pak Afwadi, ini untuk pertama sekali terjadi banjir di Kabupaten Biren kan sempat membuat dapur umum begitu, Pak, ya. Nah, apakah sekarang masih juga memutuskan untuk mengungsi untuk warga korban banjir di Kabupaten Biren ini, Pak Afwadi? Ya, terkait dengan pengungsi yang sampai dengan saat ini dapat kami laporkan bahwa seluruh desa yang dilanda banjir sampai dengan saat ini belum ada yang mengungsi.
Namun untuk antisipasi sementara itu berkat kerjasama dengan Muspika, karena kepanikan warga pada saat air luapan secara mendadak, maka disediakan dapur umum pada beberapa titik. Itu kondisinya mungkin untuk sementara waktu, dan karena tidak ada pengungsi, tentunya ini dapur umum ini tidak kita pertahankan untuk beberapa hari ke depan. Mungkin ini yang dapat kami laporkan. Ya baik, Pak M. Nur, ini untuk di Biren sendiri, apakah ada didirikan tenda darurat serta juga dapur umum ini Pak, bagi warga yang terdampak banjir? Terhadap dapur umum, dapat kita sampaikan bahwa titik pengungsi yang ada di kecamatan-kecamatan yang terdampak banjir, di malam harinya yaitu pengungsiannya di menasah-menasah, tapi tidak kita adakan dapur umum dalam malam yang tadi malam itu. Sementara yang di kecamatan yang Ulim itu ada titik pengungsi, mungkin besok atau lusa mungkin udah agak reda kalau memang hujan ataupun cuacanya udah mending daripada kemarin-kemarin. Iya, baik, artinya di Kabupaten Pidijaya, Pak M. Nur, ini masih ada beberapa pengungsi begitu Pak ya. Nah untuk Ada titik pengungsi. Iya, dan Yaitu untuk di pengungsi Kecamatan ini Ulim. dan juga korban banjir. Ulim Baru. Oke, baik. Ya, dan untuk pengungsi dan juga korban banjir ini Pak M. Nur, apakah sudah mendapatkan bantuan masa panik? Sudah kita lakukan. Masa paniknya sudah kita lakukan. Ada sembako yang dikirimkan ataupun yang dibawa bersama BPBD, tim kabupaten dan dinas sosial terkait. Kami bersama-sama meninjau lokasi dan membawa apa yang ada, sembako yang ada di kita. Mungkin demikian. Ya, bagaimana dengan akses jalan sendiri Pak? Apakah ada kawasan yang terisolir nih Pak akibat banjir ini? Nah, akibat banjir tersebut itu terjadinya meluapnya air sungai, baik di Sungai Kelungkiran, Sungai Kelung Ulim, Sungai Pantai Raja, dan Sungai Kelung Putu. Juga akibat derasnya air hujan tersebut terjadilah longsor di beberapa titik lokasi, yaitu ada yang terdampak dari akibat banjir ataupun derasnya air hujan tersebut. Ada beberapa jalan yang longsor. Iya. Untuk Kecamatan Bandar 2, yaitu Legli, ruas jalan yang terputus yaitu ruas jalan Drin Bungong dan Asan Kembang. Dalam hal itu kita mengupayakan apabila redanya air banjir itu akan segera kita lakukan penanganan supaya masyarakat di sekitar dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk menghidupkan ekonomi masyarakat serta lancarnya pendidikan, transportasi pendidikan di daerah tersebut. Baik, ya kita ke Pak Afwadi kembali, yaitu di Kabupaten Biren. Untuk Kabupaten Biren sendiri Pak, apakah kondisi banjir ini juga mengakibatkan beberapa daerah atau juga beberapa kampung terisolir atau juga akses jalan yang terganggu? Seperti apa ini Pak Afwadi? Baik Pak, terkait dengan terisolirnya beberapa kampung yang akibat daripada banjir, dapat kami laporkan bahwa di Kabupaten Biren ini belum terisolir Pak. Namun demikian, pada saat tadi pagi, pada saat luapan sungai, itu memang agak sedikit terganggu pelancaran lalu lintas. Namun demikian, terhadap transportasi antar desa maupun ke kecamatan maupun ke kabupaten,
sehingga dengan saat ini itu masih lancar, aman dan terkendali, Pak. Ya. Dan untuk bantuan sendiri Pak, apakah mereka untuk korban banjir di Kabupaten Biren juga sudah mendapatkan bantuan Pak? Oh ya, terkait dengan bantuan, karena tadi saya sebutkan bahwa ada beberapa titik yang buat dapur umum pada hari ini, tentunya upaya-upaya daripada pemerintah daerah untuk menanggulangi terhadap korban banjir dalam masa panik ini, kita telah melakukan koordinasi dan telah menyalurkan logistik, bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Biren, juga dengan koordinasi dengan pihak kecamatan, baik dengan camat, TNI, Polri, dan Musbika, dan insya Allah sampai dengan kondisi saat ini itu sudah kita tanggulangi untuk sementara, Pak. Ya baik, terakhir mungkin imbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan banjir ini, Pak. Oh iya, yang pertama perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kondisi cuaca kita masih dalam cuaca ekstrim, maka kami mewakili pemerintah daerah mengajak semua masyarakat supaya selalu waspada terhadap ancaman kemungkinan terjadinya potensi banjir susulan, karena kondisi juga pada hari ini itu cuaca dalam keadaan masih mendung, dan kami harap kepada warga supaya selalu berhati-hati, waspada, dan jangan panik. Jikapun terjadi banjir susulan, maka segera mengantisipasi, artinya seperti yang terjadi dalam segera menyelamatkan diri, mencari titik-titik aman pada daerah-daerah yang elevasinya lebih tinggi. Mudah-mudahan tidak ada terjadi korban jiwa maupun korban harta dalam peristiwa terjadinya bencana banjir. Demikian. Ya. Dan Pak M. Nur untuk Kabupaten PD Jaya, Pak M. Nur, mungkin bisa disampaikan Pak imbauan untuk masyarakat dan juga apa yang akan dilakukan BPBD untuk menangani banjir ini, terutama untuk beberapa pengungsi yang saat ini sudah mengungsi, Pak. BPBD selaku perwakilan pemerintah dalam hal ini kita menghimbau bahwa kepada masyarakat untuk berhati-hati dan waspada karena cuaca masih kita bilang masih ekstrim terhadap banjir susulan, dan juga disarankan jangan terlalu panik. Ada informasi agar disampaikan kepada forum ataupun Forkopimda melalui kecil camat serta Pak Bupati ataupun ke kami sendiri. Mungkin dapat kita sampaikan sedikit lagi terhadap longsornya jalan yang itu yang satu. Yang kedua, banyak jalan-jalan yang terputus akibat longsornya, juga jalan Lemputu Jinjim serta jalan Pantai Raja Jubo, juga Lemputu Luang Nibong, yaitu terjadinya longsor. Dan terletak jalan-jalan yang Luang Nibong itu di pinggir sungai. Aspalnya udah terpecah. Ya. Mungkin demikian yang dapat sampaikan. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Afwadi selaku Kalaksa BPBD Biren dan juga Pak M. Nur selaku Kalak BPBD Kabupaten PD Jaya yang telah bergabung bersama kami dalam acara hari ini, dan pastinya kita berharap agar banjir di Kabupaten Biren dan juga PD Jaya dapat segera surut sehingga aktivitas warga dapat kembali berjalan dengan normal. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.